Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Jago dari Mongol, bagian 8. Sementara Rangga bertarung melawan Panglima Ogodaileng, kakek pengemis dari utara terus mengawasi prajurit-prajurit Mongol yang masih berada di punggung kudanya masing-masing. Kakek tua renta itu berjaga-jaga seandainya salah seorang dari mereka melakukan kecurangan. Pertarungan Pendekar Raja Wali Sakti dengan Panglima Ogodaileng adalah suatu pertarungan dua orang jantan sejati. Pada saat pertarungan mencapai taraf yang sangat tinggi, dari arah selatan muncul Prabu Dutanitiasa yang didampingi Resi Kamuka. Di belakang mereka berbaris para prajurit dan murid-murid Padepokan Arangwatu. Pada saat yang sama, dari arah pelabuhan juga datang Hulaguleng. Resi Kamuka memberi aba-aba lewat tangannya agar prajurit-prajurit lain tidak ikut campur dalam pertarungan ksatria itu. Dia turun dari kudanya diikuti Prabu Dutanitiasa. Resi Kamuka mendekati kakek pengemis dari utara. Laki-laki tua kumal itu hanya melirik sedikit. Sepertinya tidak ingin kenikmatannya terganggu sedikit pun dalam menyaksikan pertarungan yang dahsyat dan menarik ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Resi Kamuka. Kejantanan, sahut kakek pengemis dari utara singkat. Lalu mereka, Resi Kamuka melirik para prajurit Mongol yang menonton di atas punggung kudanya masing-masing. Mereka akan pergi kalau panglimanya kalah, sahut kakek pengemis dari utara tidak menoleh sedikit pun. Kakek pengemis dari utara tidak mempedulikan para prajurit Mongol lagi. Perhatiannya terus tertuang pada pertarungan dua satria itu, karena merasa yakin ada orang lain lagi yang mengawasi para prajurit itu. Dan ini satu kesempatan yang tidak disia-siakannya. Masalahnya, jarang bisa menyaksikan dua orang berilmu tinggi bertarung. Sementara itu pertarungan antara Pendekar Raja Wali Sakti melawan Panglima Ogodaileng sudah mencapai taraf yang tinggi. Masing-masing mengeluarkan jurus andalannya. Bahkan kini Rangga mengeluarkan senjata pusakanya, Pedang Raja Wali Sakti. Cahaya biru langsung menyemburat menerangi sekitarnya, membuat mata silau. Tampak Panglima Ogodaileng terkesiap juga melihat pamor pedang di tangan lawannya yang begitu dahsyat. Ada sedikit kegentaran di hatinya, namun cepat-cepat dibuang perasaan itu. Dengan tangan kosong saja Rangga mampu menandingi sampai lebih dari 50 jurus, apalagi kini dia memegang senjata yang memiliki pamor demikian dahsyat. Sesaat pertarungan terhenti. Dua orang itu saling berhadapan dalam jarak yang tidak begitu jauh. Mereka saling menatap tajam, seolah-olah tengah mengukur tingkat kepandaian lawan. Kakak Ogodaileng, terdengar suara Hulaguleng yang sudah kembali berada di tempat itu. Jangan ikut campur, Hulaguleng. Pergilah, bawa seluruh prajurit kembali ke Mongol, kata Ogodaileng tanpa memalingkan mukanya. Kak, mengapa kau masih juga mencari lawan? Bertahun-tahun mengelilingi dunia hanya untuk memuaskan ambisimu untuk menjadi orang terkuat di dunia. Sadarlah Kak, itu tidak akan terjadi. Tidak sedikit orang kuat dan tangguh di dunia ini. Kau tidak akan bisa menandingi mereka semuanya. Hulaguleng masih mencoba menyadarkan kakaknya. Pergi kataku, Hulaguleng. Dengus Ogodaileng geram. Kak, pergi. Hiya. Ogodaileng tidak mendengar lagi kata-kata adiknya. Dan segera diterjangnya Rangga dengan golok terangkat ke atas. Pada saat itu, Rangga sudah siap dengan jurus pedang pemecah sukma. Jurus yang sangat diandalkan jika menggunakan pedang pusaka Raja Wali Sakti. Terang, Rangga sengaja menghantamkan pedangnya ke senjata Panglima Ogodaileng. Bunga api memercik begitu dua senjata beradu keras. Pada saat yang sama kaki Pendekar Raja Wali Sakti melayang ke arah perut. Tendangan yang tidak terduga itu tak terhindarkan lagi. Panglima Ogodaileng mengeluh pendek. Tubuhnya terjajar beberapa langkah ke belakang. Belum lagi sempat mengatur napasnya yang mendadak sesak, Rangga sudah melompat sambil mengayunkan pedangnya ke arah kepala. Ogodaileng cepat-cepat mengangkat goloknya melindungi kepalanya dari tebasan pedang itu. Tring! Panglima Ogodaileng memekik tertahan. Semua orang yang berada di situ jadi terbeliak melihat senjata Panglima Ogodaileng terpenggal jadi dua bagian. Dan belum lagi rasa heran itu hilang, tiba-tiba saja Rangga berteriak keras.
Tubuhnya melesat sambil mengibaskan pedangnya beberapa kali ke beberapa bagian tubuh Ogodaileng. Panglima Ogodaileng menjerit keras. Meskipun sudah berusaha menghindari serangan itu, namun satu tebasan pedang berwarna biru itu berhasil membuntungkan tangan kiri Ogodaileng sebatas pangkal lengan. Dan ketika tubuhnya limbung, Rangga kembali mengibaskan pedangnya ke arah leher. Kali ini Panglima Ogodaileng tidak bisa bersuara lagi. Sebentar tubuhnya masih mampu berdiri tegak, kemudian limbung dan ambruk ke tanah. Lehernya putus terbabat pedang pendekar Raja Wali Sakti. Darah mengucur deras dari pangkal lengan dan leher yang buntung. Kak, pekik Hulaguleng histeris. Hulaguleng berlari menubruk mayat kakaknya yang menggeletak tidak bergerak-gerak lagi. Pemuda berwajah tampan bagai wanita itu meratapi kematian kakaknya. Disesali sikap kakaknya yang begitu keras dan merasa terhebat di jagat ini. Sudah tidak terhitung berapa negeri yang dimasukinya, berapa nyawa melayang di tangannya. Hari ini dia menemui kematiannya di tangan seorang pendekar muda yang tangguh. Rangga berdiri tegak memandangi Hulaguleng yang meratapi dan menyesali kematian kakaknya. Dimasukkan kembali pedang Raja Wali Sakti ke dalam warangkanya di balik punggung. Seketika keheningan mencekam sekitar tempat ini. Hanya ratapan Hulaguleng saja yang terdengar lirih. Kata-kata yang diucapkannya sangat sukar untuk dimengerti. Hanya mereka yang dari Mongol saja bisa memahami. Hulaguleng bangkit berdiri perlahan-lahan, dan langsung menatap pada pendekar Raja Wali Sakti yang masih berdiri di tempatnya. Sesaat mereka hanya saling tatap tanpa berkata-kata. Entah apa yang ada dalam hati masing-masing. Aku tidak akan dendam padamu. Memang inilah yang diinginkan kakakku. Mati di tangan seorang yang tangguh dan sakti melebihi kemampuannya, kata Hulaguleng agak tersendat. Maafkan aku, ucap Rangga pelan. Tidak, kau tidak perlu meminta maaf. Hanya kematianlah yang dapat menghentikan sepak terjang kakakku. Seandainya kau tadi kalah, entah berapa nyawa lagi akan melayang melalui tangannya. Terus terang aku sendiri tidak setuju dengan segala tindakannya. Yang Mulia Jengis Han sengaja menempatkan aku pada pasukan ini untuk mengontrol tindakan kakakku. Tapi Kak Ogodaileng memang keras dan sulit untuk menghentikannya. Semakin lirih suara Hulaguleng. Semua orang terdiam. Hati mereka tersentuh dengan kata-kata yang diucapkan adik Panglima itu. Terlebih lagi pendekar Raja Wali Sakti. Sebenarnya dia sangat menyesal telah menewaskan Ogodaileng. Kalau saja dia tahu, mungkin hanya membuatnya kalah tanpa harus membunuhnya. Ternyata selama ini segala tindakan Ogodaileng dan prajurit-prajuritnya memang disengaja untuk memancing keluarnya tokoh-tokoh sakti agar bisa bertarung dengannya. Itulah yang menjadi tujuan utamanya. Tapi jika Rangga tidak menewaskannya, Ogodaileng akan tertekan sepanjang hidupnya. Bahkan mungkin akan menyimpan dendam yang semakin berkobar. Tindakannya pun akan bertambah brutal lagi. Memang hanya kematian sajalah yang dapat menghentikan ambisinya itu, seperti yang dikatakan adiknya, Hulaguleng. Hulaguleng memerintahkan para prajurit yang masih ada di tempat itu untuk mengangkat mayat panglima mereka dan meletakkannya di punggung kuda. Hulaguleng menghampiri Rangga dan menyodorkan tangannya. Sebentar Rangga menatap lalu menerima uluran tangan itu. Kuharap kita bisa bertemu lagi. Bukan sebagai musuh, melainkan sebagai sahabat, ucap Hulaguleng. Mudah-mudahan, sahut Rangga terharu akan kebesaran jiwa orang Mongol ini. Hulaguleng menghampiri Prabu Duta Nitiasa. Aku berharap Tuan rela memaafkan atas segala kerusakan dan penderitaan yang terjadi selama kami berada di sini, ucap Hulaguleng seraya menjabat tangan Prabu Duta Nitiasa. Yah, hanya itu yang bisa keluar dari mulut Prabu Duta Nitiasa. Dia tidak tahu lagi harus berkata apa. Semuanya sudah terjadi. Hulaguleng memerintahkan prajuritnya menuju ke pelabuhan. Sedangkan dia sendiri masih berdiri menghadap Prabu Duta Nitiasa. Para prajurit Mongol itu sudah bergerak membawa mayat panglimanya. Terima kasih atas kebaikan hati Tuan dan seluruh rakyat di sini, ucap Hulaguleng. Prabu Duta Nitiasa mengangkat bahunya, sepertinya masih sulit untuk mengucapkan kata-kata. Aku berharap Tuan sudi datang ke kerajaan Mongol. Tuan bisa melihat bahwa sebenarnya bangsa kami cinta damai.
Dan antara bangsa tuan dan bangsa kami bisa saling mengikat tali persahabatan, kata Hulagulen lagi. Dengan senang hatiku terima undangan ini, sahut Prabu Nitiyasa. Terima kasih. Hulagulen menjabat tangan Prabu Duta Nitiyasa sekali lagi, kemudian menghampiri kudanya dan melompat naik. Sebentar dipandangi semua orang yang berada di tempat ini, kemudian menggebah kudanya meninggalkan tempat itu. Prabu Duta Nitiyasa melangkah perlahan-lahan menuju ke pelabuhan. Resi Kamuka, kakek pengemis dari utara, dan beberapa prajurit mengikuti dari belakang. Sementara itu orang-orang Mongol yang sudah berada di atas kapal, datang menjemput Hulagulen dan prajurit lain. Saat semuanya sudah berada di atas kapal, Prabu Duta Nitiyasa dan yang lainnya sudah sampai di dermaga. Kini, perlahan-lahan kapal besar itu bergerak meninggalkan dermaga. Tampak di anjungan, Hulagulen melambai-lambaikan tangannya. Prabu Duta Nitiyasa membalas dengan lambaian tangan juga. Kapal itu terus bergerak ke tengah laut lepas. Semakin lama semakin jauh menuju Cakrawala. Saat itu senja mulai merayap turun. Keremangan perlahan menyelimuti sekitarnya. Prabu Duta Nitiyasa masih berdiri di dermaga memandang ke laut lepas. Hah, ternyata masih ada orang Mongol yang berbudi luhur, desah Prabu Duta Nitiyasa. Dimanapun tempatnya, pasti ada yang baik dan ada yang buruk, jelas Resi Kamuka. Ya, ini satu pelajaran untuk kita semua, desah Prabu Duta Nitiyasa kembali. Marilah Ananda Prabu. Hari semakin gelap, ajak Resi Kamuka. Tunggu dulu, Ayahanda Resi. Sentak Prabu Duta Nitiyasa tiba-tiba, lalu berbalik. Raja Jiwanala itu mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Resi Kamuka tahu apa yang dicari anak menantunya ini. Ditepuknya bahu Prabu Duta Nitiyasa sambil tersenyum dikuluk. Dia sudah pergi, kata Resi Kamuka. Pergi? Kemana? Tanya Prabu Duta Nitiyasa. Untuk apa kau tanyakan itu, Ananda Prabu? Resi Kamuka balik bertanya. Prabu Duta Nitiyasa bungkam. Ya, untuk apa bertanya begitu? Bukankah Rangga seorang pendekar kelana yang tidak pernah menetap dan tidak tentu tujuannya? Tapi Prabu Duta Nitiyasa tidak peduli. Dia begitu mengagumi pendekar Raja Wali Sakti itu, dan ingin mengundangnya tinggal di istana barang beberapa hari. Rasanya tidak pantas kalau tidak memberi kesan apa-apa, setelah Rangga mempertaruhkan nyawanya untuk memulihkan kembali kerajaan Jiwanala. Ananda Prabu, mau kemana? Seru Resi Kamuka melihat Prabu Duta Nitiyasa berlari cepat dan melompat ke punggung kudanya yang dipegangi salah seorang punggawa. Prabu Duta Nitiyasa tidak menjawab tapi langsung menggebah kudanya dengan cepat. Resi Kamuka bergegas menghampiri kudanya. Kuda itu belum digebah meskipun laki-laki tua itu sudah naik ke punggung kuda. Dipandangi para prajurit dan murid-muridnya. Ayo kembali ke istana. Ajak Resi Kamuka. Kemana sebenarnya Rangga pergi? Pendekar Raja Wali Sakti itu memang belum meninggalkan kerajaan Jiwanala. Dia berada di kedai milik Ki Jantar. Kedai itu memang tidak pernah tutup. Meskipun orang-orang Mongol menguasai istana kerajaan, Ki Jantar tidak berniat untuk mengungsi. Laki-laki tua pemilik kedai itu gembira sekali melihat kedatangan Rangga. Hehehe. Dan Rangga memang hebat, puji Ki Jantar menyambut kedatangan pendekar Raja Wali Sakti itu. Hebat bagaimana Ki? Tanya Rangga pura-pura bodoh. Aku tahu apa yang Den Rangga lakukan. Wah, kalau saja tidak ada Den Rangga, apa jadinya kerajaan ini? Untung Raden bisa mengalahkan Panglima Mongol itu, Ki Jantar mengoceh. Minta araknya Ki, sela Rangga mengalihkan ocehan itu. Tidak perlu dibayar, Den, kata Ki Jantar sambil menyediakan arak yang diminta Rangga. Bahkan juga disediakan makanan istimewa. Kenapa? Tanya Rangga. Jasa Raden tidak akan terbayar hanya dengan seguci arak dan makanan ini, sahut Ki Jantar. Ah, sudahlah Ki, aku hanya melakukan semampuku saja. Selebihnya aku angkat bahu saja, kata Rangga tidak ingin membicarakan hal itu lagi. Pendekar sejati memang begitu, selalu merendahkan diri. Seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Hehehe, Ki Jantar terkekeh. Rangga hanya tersenyum saja mendengar celoteh itu. Dituang araknya ke dalam gelas dan diteguknya hingga tandas.
Pertarungannya melawan Panglima Ogodaileng sangat menguras tenaganya. Baru kali ini didapatkan lawan yang begitu tangguh, hingga semua kemampuannya hampir terkuras. Tapi dalam hati diakui jiwa ksatria yang dimiliki Panglima Ogodaileng meskipun tindakannya salah. Dan yang membuat hatinya merasa tersentuh adalah sikap Hula Guleng. Meskipun kakak kandungnya terbunuh tapi tidak mendendam. Bahkan memintakan maaf untuk kakaknya yang telah bertindak keliru selama ini. Sungguh besar jiwanya. Kok melamun, Den? Tegur Ki Jantar yang masih duduk di depan Rangga. Ah, tidak, desah Rangga terbangun dari lamunannya. Rangga menatap laki-laki tua pemilik kedai ini. Selama berada di kerajaan Jiwanala ini, banyak yang dapat didengar dan diketahuinya. Kerajaan ini boleh dikatakan seumur jagung. Tidak lebih tua dari usia Rangga sendiri sekarang. Dan lagi kebanyakan penduduknya berasal dari Karangsetra, tempat kelahiran pendekar Raja Wali Sakti. Bahkan Prabu Dutanitiasa sendiri masih saudara sepupu Adipati Arya Permadi ketika Karangsetra masih berupa kadipaten. Jelas dia masih ada ikatan darah dengan Rangga. Jadi, Rangga harus memanggil Prabu Dutanitiasa dengan sebutan paman. Ada apa, Den? Tanya Ki Jantar merasa jengah dipandangi terus. Ada yang ingin kutanyakan padamu, Ki, kata Rangga. Tentang apa? Ki Jantar berasal dari Karangsetra, bukan? Tanya Rangga ingin membuktikan kebenaran cerita yang didapatnya. Benar, sahut Ki Jantar agak heran juga dengan pertanyaan itu. Kapan Ki Jantar meninggalkan Karangsetra? Kira-kira 15 atau 20 tahun yang lalu. Tepatnya ketika Gusti Adipati mendapat musibah, sahut Ki Jantar. Ki Jantar tahu apa yang terjadi terhadap keluarga Adipati Karangsetra. Wah, tidak, Den. Tapi kalau Raden ingin tahu, bisa tanyakan pada Gusti Prabu Dutanitiasa. Soalnya beliau masih sepupu Gusti Adipati Karangsetra. Malah kalau Raden ingin tahu lebih jauh, ada bekas pembesar kadipaten yang tinggal di sini. Sekarang pun jadi pembesar di istana, Den. Siapa namanya, Ki? Patih Raksajunta. Rangga tersentak. Tidak diduga kalau Patih Raksajunta dulunya juga seorang pembesar Karangsetra. Rangga memang sengaja datang ke kerajaan ini untuk maksud tertentu. Memang sudah banyak didengarnya kalau rakyat kerajaan Jiwanala di pesisir pantai ini kebanyakan berasal dari Karangsetra. Mereka yang datang ke sini karena tidak suka dengan kepemimpinan Adipati Wira Permadi yang menggantikan Adipati Arya Permadi ayahnya Rangga. Apakah bisa kudapatkan di sini? Rangga bertanya dalam hati. Apa sebenarnya yang dicari pendekar Raja Wali Sakti itu? Bagaimana sikap Prabu Dutanitiasa jika mengetahui pendekar Raja Wali Sakti adalah keponakannya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah serial Pendekar Raja Wali Sakti selanjutnya dalam episode Kemelut Pusaka Leluhur. Selesai. Episode selanjutnya Kemelut Pusaka Leluhur. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.